Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita kembali berjumpa pada pokok bahasan kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Masih bersama Ernima Sama. Sejarah agama Hindu diawali dengan kedatangan bangsa Arya melalui celah Khyber pada 2000 sampai 1500 sebelum Masehi, yang membuat suku bangsa Dravida, penduduk asli daerah tersebut, terdesak. Pertemuan kebudayaan antara kebudayaan bangsa Dravida dan bangsa Arya telah melahirkan sinkretisme kebudayaan dalam bentuk agama Hindu. Agama Hindu bersifat politeisme, yang artinya menyembah banyak dewa. Setiap dewa merupakan lambang kekuatan alam. Beberapa dewa yang terkenal adalah Trimurti, yaitu Brahma, Dewa Pencipta, Wisnu, Dewa Pemelihara, Siwa, Dewa Perusak, Pertiwi, Dewa Bumi, Surya, Dewa Matahari, Bayu, Dewa Angin, Baruna, Dewa Laut, dan Agni, Dewa Api. Kitab suci agama Hindu adalah Weda, terdiri atas 4 bagian: Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Veda. Di dalam bidang kemasyarakatan, masyarakat Hindu menetapkan sistem kasta, yaitu tingkatan masyarakat berdasarkan keturunan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemurnian ras. Sistem kasta ada 4 golongan masyarakat, yaitu kasta Brahmana yang terdiri atas golongan rohaniawan dan ilmuwan atau para Brahmana, kasta Ksatria terdiri atas golongan pejabat, pemerintah, dan prajurit. Kasta Waisya terdiri atas golongan petani dan pedagang, sedangkan kasta Sudra merupakan kasta yang paling rendah, terdiri dari golongan pengrajin, pelayan, dan tukang. Selain 4 kasta di atas, terdapat golongan masyarakat yang tidak masuk dalam kasta, yaitu golongan paria. Mereka adalah orang jahat dan orang buangan. Perkembangan agama Hindu di India terbagi menjadi 4 zaman, yaitu zaman Weda 1500 sebelum Masehi, zaman Brahmana 1000 sampai 750 sebelum Masehi, zaman Upanishad 750 sampai 500 sebelum Masehi, dan zaman Buddha 500 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Sejarah agama Buddha lahir di India sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Tokohnya adalah Pangeran Siddhartha, putra Raja Suddhodana dari kerajaan Asoka di Kapilawastu. Pangeran Siddhartha dilahirkan tahun 563 sebelum Masehi. Pangeran Siddhartha melakukan semedi di bawah pohon Bodhi di Bodh Gaya. Setelah berhasil menemukan pencerahan sempurna, Siddhartha yang berhasil menjadi Sang Buddha pada usia 35 tahun mulai melakukan penyebaran ajarannya pertama kali di Sarnath. Kitab suci agama Buddha yaitu Tripitaka yang berisi Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, Abhidharma Pitaka. Ada 4 tempat yang dianggap suci dalam agama Buddha, yaitu Taman Lumbini di Kapilawastu yang merupakan tempat lahirnya Siddhartha, Bodh Gaya tempat Siddhartha menerima wahyu Buddha, Kusinagara tempat wafatnya Siddhartha, Benares tempat Siddhartha berkhotbah pertama kali. Dalam ajaran Buddha tidak mengenal kasta. Agama Buddha yang berkembang terbagi dalam 2 aliran, yaitu Hinayana, kendaraan kecil, dan Mahayana, kendaraan besar. Buddha Hinayana mengajarkan bahwa untuk mencapai nirwana bisa dilakukan oleh diri sendiri melalui meditasi. Penganut aliran ini ada di Sri Lanka, Bima, Muang Thai, dan negara-negara Asia Tenggara. Buddha Mahayana atau kendaraan besar mengajarkan bahwa untuk mencapai nirwana manusia harus mengembangkan sifat welas asih terhadap sesama manusia. Di samping itu membutuhkan pertolongan manusia Buddha, Bodhisattva, yaitu orang yang sudah mencapai Buddha namun
menangguhkan sementara karena tidak menolong manusia mencapai nirwana. Penganut aliran ini banyak terdapat di Tibet, Cina, dan Jepang. Teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia ada beberapa teori, yaitu ada teori Waisa, teori Ksatria, Brahmana, arus balik, dan Sudra. Teori Brahmana menurut Van Leur ini bahwa Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pimpinan suku dalam rangka melegitimasi kekuasaan, yang artinya bahwa agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pendeta. Teori Ksatria menurut F.D.K. Post ini para prajurit yang kalah atau jenuh menghadapi perang di India lantas meninggalkan India. Rupanya di antara mereka ada pula yang sampai ke wilayah Indonesia. Teori Waisa menurut N.J. Krom mengatakan bahwa bangsa India yang datang ke Indonesia didasarkan motivasi untuk berdagang. Mereka kemudian menikah dengan penduduk pribumi. Sedangkan teori arus balik menurut G. Kodes bahwa bangsa Indonesia berkunjung ke India untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha. Sekembalinya dari India, mereka membawa pengetahuan tentang agama dan kebudayaannya di India. Agama Hindu-Buddha dibawa ke Indonesia oleh para pedagang dan pendeta dari India atau Cina melalui dua jalur, yaitu jalur laut dan jalur darat. Dari jalur laut, di sini dari India menuju Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, kemudian ke Indonesia. Sedangkan dari jalur laut adalah melalui Jalan Sutra. Pusat-pusat Hindu antara lain di Jawa, Kalimantan, dan Bali. Sedangkan pusat agama Buddha terdapat di Sumatera. Bukti-bukti pengaruh Hindu-Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini, yaitu bahasa dan tulisan. Indonesia memasuki masa aksara ditandai dengan penggunaan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Bukti pertama dikenal tulisan di Nusantara adalah tulisan yang ada di 7 buah yupa di wilayah Kutai, Kalimantan Timur. Bahasa dan tulisan dapat dilihat di prasasti, kitab, dan manuskrip. Pada bidang politik dan sistem pemerintahan, salah satu pengaruh Hindu di bidang politik muncul konsep Dewa Raja. Dari konsep ini, Indonesia mulai mengenal sistem pemerintahan kerajaan. Dalam sistem ekonomi dan sistem mata pencarian, pada zaman prasejarah, penduduk Indonesia adalah pelayar-pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Lautan bukan penghalang, melainkan penghubung. Kedatangan India memperkuat tradisi agraris yang semakin meramaikan aktivitas perdagangan dan pelayaran. Pengaruh agama dan sosial budaya dalam kehidupan sosial, pengaruh kebudayaan Hindu yang nyata adalah dikenalnya sistem kasta. Seni bangunan, seni pahat, dan relief candi, di mana candi umumnya berfungsi untuk menghormati dan memuliakan dewa-dewi Hindu. Bangunan candi pada umumnya terdiri atas 3 bagian utama, yaitu Sparloka yang melambangkan tempat para dewa atau jiwa yang telah disucikan, Burloka yaitu bagian bawah candi yang melambangkan kehidupan dunia fana, Burvaloka adalah bagian candi yang melambangkan tahap pembersihan dan pemurnian jiwa. Demikian tadi pokok bahasan kita hari ini. Sampai jumpa di pokok bahasan berikutnya mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.